Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Puji dan syukur Pastor sampaikan dan panjatkan kepada Tuhan dalam kesempatan hari ini, hari yang baru bersama-sama Pastor Andy melayani, mendoakan Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Sapa-sapa dulu ya. Saya menyapa yang ada di grup doa, Telegram, yang ada terima voice note di WhatsApp, yang sedang live streaming di TikTok, di Facebook, YouTube, dan di Instagram. Senang sekali, puji dan syukur berkesempatan untuk menyapa seluruh rekan pelayanan, Bapak Ibu pemirsa dan tamu-tamu yang FYP dimanapun platform medsos yang Anda sedang scroll hari ini, saat ini. Saya percaya kasih Tuhan menjamah Anda sekalian. Nah kebetulan nih saat Pastor sedang live dan Bapak Ibu terkasih bisa hadir dan boleh menerima berkat-berkat rohani yang mahal loh. Mahal bukan berarti dibeli dengan uang, tapi mahal karena ini adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Siapapun Anda dan dimanapun berada, bahkan di area manapun hidup yang sedang engkau lewati, ini hadir pelayanan ya, untuk menguatkan, memberkati, meneguhkan hati, dan meneduhkan setiap jiwa Bapak Ibu yang terkasih. Baik, saudara-saudara yang merasa terberkati, yang sudah setiap hari disaksikan oleh ratusan ribu pemirsa live ini, video ini, mari silakan saya mengajak saudara untuk membagikan sekarang, share, posting ulang ya, puji Tuhan, dan juga silakan di like kalau saudara baru dan mau mensupport medsos ini, silakan di subscribe di media sosial Pastor Andy Simon agar berikutnya doa-doa atau live yang saudara-saudara bisa dapatkan di notifikasi handphone Bapak Ibu terkasih. Saya dapat chat dari Ibu Oen Inge, katanya tidak ada suaranya di Instagram. Halo, cek Instagram, apakah sudah bisa diterima dengan baik ataukah di platform yang lain, TikTok, YouTube, Facebook, apakah aman-aman Ji? Amankah semuanya?
Puji Tuhan, saya harap semuanya berjalan dengan baik sehingga dimanapun Bapak Ibu sekalian yang menerima pelayanan ini boleh sama-sama menikmati berkat Tuhan yang terbaik di hari ini bagi Anda semua yang terkasih. Makasih Dina Panjaitan di Instagram sudah ada suaranya. Yuk Bapak Ibu terkasih, saya mengajak semua Anda, cintailah Tuhan Yesus. Ketik ramai-ramai, cintailah Tuhan Yesus. Ketik ramai-ramai sekali lagi, cintailah Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Agar setiap jiwa, suku bangsa datang pada Yesus dan mencintai Tuhan Yesus Kristus lebih dari apapun juga, baik dalam badai, tofan, senang, berkat yang mengalir, tetap cinta Yesus. Halo, yang dari Fak menyapa, ya, dari San Francisco menyapa, dari mana saja nih, ya, wah, cintalah Tuhan Yesus. Dari Kupang NTT menyapa, shalom, puji Tuhan, iya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupmu, mari cinta Yesus selamanya. Yuk, mari kidi. Mari cinta Yesus selamanya. Mari cinta Yesus selamanya. Halo. Meskipun berkat silih berganti dalam hidupmu, mari cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan. Yuk, sama-sama katakan, aku mau cinta Yesus. Lalu saudara ketik kolom komentar, yuk mari cinta Yesus. Amin. Mari cinta Yesus selamanya. Mari cinta Yesus selamanya. Meskipun berkat badai silih berganti dalam hidup kita, mari cinta Yesus selamanya. Angkat tangan Bapak Ibu. Ya Abang, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini kami Tuhan anak-Mu, urapilah kami dengan urapan yang baru, dan biarlah hidup kami selalu menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ketika ramai-ramai menyenangkan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Biarlah hidup kita selalu menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang rindu menjadi pribadi senangkan Tuhan Yesus? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Senangkan Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Ya, Tuhan kita Yesus dan bukan perut kita. Tuhan kita adalah Yesus dan bukan egonya kita. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Hidup kita ini sangat berarti, dan Anda dan saya adalah pribadi yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketika rame-rame, pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam hidup kita, semuanya bersama Tuhan mendatangkan kebaikan. Ketika ramai-ramai, semua baik. Waktu engkau ketik kalimat semua baik toh, beberapa saudara tiba-tiba menangis. Karena selama ini engkau hanya melihat dari luar, engkau tidak melihat dari dalam. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita dan membawa pada kebaikan. Dari semula telah Tuhan tetapkan hidupmu dalam tangannya, dalam rencana Tuhan Yesus. Rencana indah telah Tuhan siapkan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Semua apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidupmu, hidupku, dan hidup kita semuanya. Semua baik, sungguh teramat baik. Tuhan Yesus jadikan hidupmu berharga, berarti, dan bernilai bagi kekekalannya. Dan jadilah berkat di mana engkau ada. Hari ini keluargamu diberkati Tuhan. Dari semula Yesus telah tetapkan hidupmu
dalam tangannya, dalam rencana Tuhan Yesus. Rencana indah telah Tuhan siapkan bagi masa depanmu yang sangat berarti dan berharga. Semua baik apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidupmu. Semua baik, sungguh teramat baik. Tuhan Yesus jadikan hidupmu berarti. Puji Tuhan, angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidupmu. Semua baik, sungguh teramat baik. Tuhan Yesus jadikan semua berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan perbuat di dalam hidupmu mendatangkan kebaikan. Semua baik, sungguh teramat baik. Tuhan Yesus jadikan hidupmu berarti. Tuhan Yesus jadikan hidupmu berarti. Tuhan Yesus jadikan hidupmu berarti. Oh, Raya Masyandi, kami bersyukur padamu Tuhan. Glory, haleluya. Rakaya karakaya karakaya kamasyandi. Yesus jadikan hidup kita berharga dan berarti. Ini pujian sangat memberkati. Saya membawakannya dengan disertai hadirat Tuhan yang saya yakin dan percaya menyentuh jutaan jiwa. Semua baik ketika rame-rame, semua baik tanpa terasa air mata pun mengalir. Dari semula telah Tuhan tetapkan hidupmu dalam tangannya, dalam rencana Tuhan Yesus. Amin. Rencana indah
telah Tuhan tetapkan bagi masa depanmu dan anak-anakmu yang penuh harapan. Dengarkan ini. Semua baik. Apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup, semua baik, sungguh teramat baik. Tuhan Yesus jadikan hidupmu berarti. Rasanya kita ini melayang dalam hadirat-Nya. Sungguh ada ketenangan dan keteduhan hati. Dari semula telah Tuhan tetapkan hidupmu dalam tangan-Nya, dalam rencana Tuhan Yesus. Rencana indah telah Tuhan sediakan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Yes, amin. Semua yang Tuhan buat baik dalam hidupmu, semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan perbuat di dalam hidupmu, percayalah. Yes. Semua baik, sungguh teramat baik. Tuhan Yesus jadikan hidupmu berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan Yesus perbuat di dalam hidupmu, semua baik, sungguh teramat baik. Tuhan Yesus jadikan hidupmu berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan Yesus perbuat di dalam hidupmu, percayalah. Katakan bersama, semua baik Tuhan Yesus. Semua baik, sungguh teramat baik. Tuhan Yesus jadikan hidupku berarti. Tuhan Yesus jadikan hidupku dan hidupmu berarti. Tuhan Yesus jadikan hidup mereka yang datang padanya berarti. Bukalah dua tanganmu, naikkan syukur. Rohaya mahaya masyani. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu.
Tuhan, Engkaulah mempelai surgawi kami. Engkaulah kasih jiwa kami. Kepadamu lah kami berharap. Hanya kepadamu kami percaya, Tuhan Yesus sampai selama. Yesus, jadikan masa depanmu berarti. Amin. Iya, minta maaf ya kalau ada gangguan di Instagram atau di suara YouTube, TikTok, atau Facebook. Kiranya setelah ini bisa normal kembali. Bapak Ibu pemirsa yang terkasih, dalam hidup ini memang sering kita temui hal yang tidak sesuai apa yang kita rindukan. Oleh pujian ini saya mau ajak kita untuk belajar selalu bersyukur kepada Tuhan, sekalipun yang kita alami hari ini belum sesuai ekspektasi kita. Yuk kita bersyukur, pujian ini memberkati. Maaf Bapak Ibu sekalian. Iya. Saya belajar bersyukur, kita belajar bersyukur. Bersyukur selalu, bersyukur Tuhan Yesus pegang kendali. Amin. Tuhan Yesus yang pegang kendali. Tetaplah mengucap syukur. Berikut pujian tentang mengucap syukur, sekaligus kita menyiapkan hati untuk menerima sabda firman Tuhan Yesus Kristus. Siap menerima firman Yesus? Amin. Amin. Ketik rame-rame. Siap terima firman. Puji Tuhan. Selalu mengucap syukur, masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Setelah ini saya akan share firman Tuhan. Ya, agak-agak keras sedikit. Mari pasang safety belt-nya supaya kita bisa tidak kemana-mana. Tapi hati kita boleh dikuatkan dan diubahkan oleh kasih Tuhan dalam firman. Amin. Belajar terus bersyukur yuk. Dengan apaku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apaku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan Yesus, Bapa yang
setia. Puji Tuhan. Makasih semuanya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Iya. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur senantiasa seperti ajaran Tuhan tentang bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Sekarang hatimu terbukalah untuk ditaburi oleh firman Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tiba saatnya time for Bible. Saya tujukan firman ini bagi orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Orang yang tidak tahu bersyukur itu adalah orang yang serakah meskipun dia tidak sadar. Ya, iya. Asril, silakan bekerja. Nanti bisa ikut tayangan ulangnya ya.
karena pastor juga nggak bisa juga diatur-atur supaya harus selesai ikutin jam kerja pemirsa, karena ini pelayanan dipimpin oleh Roh Kudus. Saya sadar bahwa puluhan ribu orang ini tidak semua yang sakit, ada yang sehat dan harus bekerja. Jadi kalau sudah saatnya bekerja, bekerjalah ya, Tuhan memberkati. Sekarang saya lanjut dulu ya, membagi firman Tuhan ya, karena awal-awal saya memberi diri diatur tergesa-gesa, malah saya tidak sejahtera gitu. Saya nggak sejahtera karena ini pelayanan nggak dipimpin oleh uang, apalagi donatur, enggak ada. Ini plan pimpin oleh Roh Kudus. Jadi ketika pastor stop, ya stop. Kalau Roh Kudus masih suruh ngomong, bicara, saya akan terus berbicara supaya pelayanan ini saya bisa ada di senternya hati Tuhan gitu. Ya. Halo, terima kasih Ibu Lili, Mama Rimbing, dan Ringce Adetonang. Kita mendengar firman sekarang ya, bagi saudara yang kurang bersyukur dengarkan ini. Ya, jangan sampai hatimu dikuasai oleh namanya keserakahan. Baik, firman Tuhan terambil dari kitab suci yang saya bukakan, Filipi pasal 3 ya, ayat 17 sampai 21. Iya. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Silakan Bapak Ibu bantu ketik di kolom komentar Filipi 3 ayat 17 hingga 21. Setelah Bapak Ibu ketik, tolong disiarkan, dibagikan supaya banyak orang yang boleh terberkati dengan ayat-ayat suci yang akan saya bacakan, dan Roh Kudus pasti mengurapi setiap pemirsa dan pembaca firman. Di hati mereka akan ada terang yang bercahaya, terang surgawi. Selamat mendengarkan. Saya bacakan dari Filipi 3 ayat 17-21. Kalau sudah di-share, siarkan. Kalau sudah ketik amin. Ada tertulis ini mengenai nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru itu apa? Ini ya, bertolak belakangnya. Nah, bagi orang-orang yang bertolak belakang dengan salib Kristus, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Pernah nggak Bapak Ibu dengar istilah pikul salib? Iya, pernah. Jadi dengan kita pikul salib itu, kita menjadi sahabat Kristus. Kita menjadi murid Kristus. Kita menjadi pelaku firman Kristus. Tapi ada yang dikatakan seteru
salib Kristus berarti bertolak belakang. Bertolak belakang dari Kristus punya salib, kehendak firman. Istilah pikul salib itu jangan selalu kita tafsir secara letter-let ya, atau lalu ambil salib jalan kemana-mana pikul ya, tidak selalu begitu konsepnya. Tapi pikul salib adalah kita mau menjalankan apa yang Tuhan ajarkan. Salah satunya adalah hendaklah hidup dipimpin oleh roh, bukan daging, apalagi kedagingan. Ya, hidup dipimpin oleh roh itu mengutamakan Kristus, sesama, dan berbuah-buah hidup yang baik, suka memberi. Nah, bagi orang-orang yang seteru dengan salib Kristus, mereka bukan hidup untuk Kristus atau sesama, mereka hidup untuk perut. Mereka hidup untuk memuaskan ego mereka. Mereka tidak peduli apa itu dosa, pelanggaran, sakit hati. Yang penting mereka terpuaskan egonya. Tuhan mereka bukan Yesus. Tuhan mereka adalah ego dan perut mereka. Nah, bagi orang-orang seperti ini, orang-orang serakah, orang-orang yang hidup mau bahasa Jawa sakaratnya dewe gitu. Mereka itu seteru dengan salib Kristus. Artinya apa? Selalu bertentangan begitu. Kristus berkata, hidup dipimpin roh, mereka memberi diri dipimpin oleh daging. Firman Tuhan mengajarkan, hendaklah orang Kristen mengampuni mereka. Kalau nggak membenci, rasanya nggak hidup. Adrenalin tidak naik. Kita berkata hidup, belajar hidup suci, mereka berkata, itu munafik karena mereka mau tetap hidup dalam kenajisan. Itulah bicara tentang seteru Kristus. Ya. Bagi saudara-saudara yang mendengar ini dan engkau masih memilih menjadi seteru salib Kristus, mari demi kasih Tuhan dan keselamatan kekalmu, tanggalkanlah sifat menantang Kristus. Karena hidup ini pasti berlalu, dan waktu berlalu dalam ketakberdayaan kita. Suatu hari akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Cuman persoalannya yang perlu kita perkarakan, hari ini engkau akui di bumi dan engkau diselamatkan dan dibenarkan, ataukah nanti engkau akui Yesus Tuhan Juru Selamat dunia di api neraka, tapi sudah terlambat. Karena kesudahan mereka, kata firman Tuhan, adalah kebinasaan. Orang-orang yang menjadikan perutnya sebagai Tuhannya, egonya sebagai Tuhannya, kalau mereka tidak bertobat, mereka itu akan kesudahannya binasa. Karena kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata hanya perkara-perkara duniawi. Mari Bapak Ibu sekalian, indahnya dunia ini lebih indah surga. Mau saudara hebat, ya, saya kemarin tonton TV, ada bertemu Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto bersama Purnawirawan TNI. Wah, mereka semua senior-senior.
Tapi sebagaimanapun mereka gagahnya, kalau sudah masuk umur, semua menjadi tua. Ya, yang dulu gagah sekarang pasti karena umur, jalannya juga sudah mulai lebih pelan begitu. Padahal waktu mereka masih jadi jenderal, mereka dengan bugar, dengan setia membela NKRI, tapi sekarang karena umur, ya rasanya seperti sebut nama ini, nama itu, rasanya ingatan masih kemarin beliau pimpin ini, beliau leader ini, tapi sekarang sudah purna dan ternyata sudah tua. Itulah kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak usah kita, kalau hari ini engkau di atas, nggak usah terlalu lebay. Engkau hari ini di bawah, nggak usah terlalu baper. Karena hidup ini kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Karena hidup ini seumpama bahasa Jawa lagi, numpang ngombe ae. Hanya numpang minum saja. Ya, berlalunya pun buru-buru. Hari ini ada, besok tinggal kenangan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ayat 20-21, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Mari kita sama-sama renungkan beberapa bagian supaya setelah firman ini kita tidak lagi menjadi orang-orang yang hidup menjadi seteru salib Kristus. Pernah kepikiran gak sih kalau makanan yang biasa kita makan ini merupakan sebuah kemewahan bagi orang lain. Tadi kan disebut ada kesudahan mereka ialah kebinasaan karena Tuhan mereka perut mereka. Sekarang saya mau kasih satu refleksi. Pernah kepikiran gak sih kalau makanan yang biasa saya atau Bapak Ibu sekalian terkasih makan itu bisa menjadi sebuah kemewahan bagi orang lain? Nggak pernah toh, atau jarang toh, atau beberapa saja. Saya kasih tahu sekarang. Makanan yang kita makan setiap hari. Tapi Pastor, saya kan sederhana. Sesederhana apapun juga. Itu bisa menjadi sebuah kemewahan bagi orang lain. Saya beri contoh. Pastor, saya hanya makan nasi putih sama telur kecap. Bapak Ibu terkasih, di Afrika sana itu sudah jadi kemewahan. Karena mereka di sana banyak yang mengalami kelaparan. Sampai badannya anak-anak mereka tidak memiliki asupan gizi yang cukup. Saudara punya anak bisa kasih minum susu, puji Tuhan. Ada orang di bumi cuma belahan dunia yang berbeda.
hanya bisa kasih air kepada anak-anaknya dengan ASI. Bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, bersyukur. Sekalipun hari ini engkau merasa makanmu biasa-biasa, kerjaanmu biasa-biasa, kendaraanmu biasa-biasa, tapi tahukah, kalau belum tahu saya kasih tahu sekarang, itu bisa menjadi kemewahan bagi orang lain. Apa yang ada padamu kadang-kadang kurang toh, tapi itu bisa cukup mencukupi kehidupan orang lain. Kita kalau belum melihat sisi ini, saya beritahu, karena kita selalu membanding-bandingkan orang di atas kita, padahal di bawah kita banyak orang melihat hidup kita sudah sangat melimpah berkatnya. Kita lupa bersyukur. Tapi Pastor, kerjaanku begini Pastor, biasa-biasa. Kita harus tahu, sadar, peka, ingat, iling bahwa pekerjaan yang Anda sedang lakukan hari ini dalam berkat Tuhan, itu adalah impian bagi banyak orang. Jadi mana engkau bekerja, syukuri, setia, tanggung jawab, komitmen. Jangan jadi kutu, bukan kutu. Jangan jadi batu loncatan melulu. Masa kutu loncat? Lihat itu kemarin saya ada tonton VT, orang lamar kerjaan sampai lautan manusia loh. Saudara, hari ini ada kerja, masih tidak bersyukur. Padahal kerjaanmu hari ini impian banyak orang. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar hal-hal yang kita belum punya, sehingga kita menjadi orang yang tidak bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah kita punya. Mari Bapak Ibu terkasih, belajar untuk latih diri, latih hati, latih kehendak, untuk selalu bisa melihat dalam hidup kejadian day by day yang kita lewatin. Selalu Tuhan kasih ada ruangan untuk bersyukur. Selalu Tuhan kasih kesempatan untuk memuji namanya. Seperti firman Tuhan yang tercatat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Silahkan diketik. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Bapa dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari Bapak Ibu hidup hari ini, latihlah dirimu beribadah. Hendaklah kita jangan menduakan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa loh. Sekalipun kita di dalam mungkin panggilan yang berbeda. Jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang satu-satu di hidup kita. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan seperti orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang percaya
tetapi belum sungguh-sungguh karena Kristus belum menerangi hatinya. Karena mereka nggak sungguh-sungguh. Mereka-mereka yang belum sungguh-sungguh, mereka menjadikan perut mereka Tuhan mereka. Aib mereka sebagai kebanggaan mereka. Siapa di antara kita yang tidak pernah punya kesalahan? Aib. Hari ini kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus, aibmu dihapus, digantikan dengan kemuliaan. Pelanggaranmu diampuni, dikasihlah engkau kehidupan yang baru. Sukacita yang mengalir. Mau kejar dunia sampai mana? Saya udah melihat, meskipun umurku belum masuk 50 tahun, masih jelita, jalan 50 tahun. Saya udah melihat banyak orang-orang yang kaya raya, hanya selalu mengejar target uang, reputasi, omset, meninggal. Tidak sempat menikmati nikmatnya hadirat Tuhan di dunia ini. Padahal Tuhan kasih wadah gereja bertumbuh subur di Indonesia supaya setiap orang bisa menikmati hadirat Tuhan Yesus. Di dunia ini uang memang perlu, tapi ada yang lebih nikmat daripada uang, yaitu hadirat Tuhan. Saya ngomong gini, saudara mungkin berkata, munafik iyo, Pastor Andi. Tidak. Engkau berkata saya munafik karena mungkin engkau belum pernah merasakan apa yang namanya hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kebahagiaan. Uang yang kau punya tidak bisa beli kebahagiaan. Kalaupun ada, itu hanya semu. Atau engkau hanya mencari kesibukan atau barang-barang yang kau beli hanya untuk pelarian, tapi sebetulnya hatimu sedang gersang, ketakutan, dan tidak bahagia sama sekali. Sementara dalam hadirat Tuhan, saya beri contoh seorang raja yang punya segala-galanya. Dia berkata, hanya dekat Tuhan, aku bahagia, aku tenang. Dia nggak bilang hanya dekat jenderalku, dia nggak bilang hanya dekat hartaku, dia nggak bilang hanya dekat aset-asetku, aku tenang. Dia bilang hanya dekat Tuhan, aku tenang. Padahal dia orang yang punya segala-galanya. Raja Daud. Siapa yang berani menyangkalnya? Ada juga anaknya, Raja Salomo. Manusia yang terkaya yang pernah ada di muka bumi ini. Dia berkata bahwa sebetulnya segala sesuatu di bawah kolong langit ini sia-sia tanpa Tuhan. Saya bicara ini, saya mengasihi setiap orang. Mau saudara kaya atau miskin, saudara butuh Yesus. Karena Yesus pertama-tama jaminan hidup kekalmu. Kapanpun kau meninggal dunia ini, engkau sudah punya jaminan. Yang kedua, Yesus memberikan engkau ketenangan di dunia ini. Walau sana sini ada goncangan, engkau akan tetap tenang. Karena damai sejahtera ada dalam hatimu. Stoplah sudah memburu uang. Kalau engkau memburu uang, uang itu kayak ada sayapnya begitu. Tapi biarlah engkau menjadi hamba Tuhan. Dan Tuhan berkata, hamba akan mengejar tuannya. Kalau Bapak Ibu seperti saya, jadikan Yesus sebagai Tuhan, maka uang, mamon, itu akan mengejar Anda. Udah pernah dikejar uang? Belum pernah. Jadikan Yesus Tuhan. Andalkan Yesus, hidup pada Yesus, jadikan Yesus sebagai
teladangmu dan lakukan firman-Nya, maka kau melihat namanya uang itu akan kejar Anda. Kalau saudara-saudara masih terus serakah, tidak puas, tidak mau berbenah diri, masih terus bangun tidur, kejar uang, kan pastor ngerti, saya punya tagihan banyak. Itu juga tagihanmu banyak karena cara hidupmu yang salah. Saya ngomong ini, saya pernah mengalami. Tuhan memberkati kebutuhanmu, tapi engkau banyak jatuh karena memuaskan keinginanmu. Dan hari ini engkau berkata, pastor nggak ngerti saya, hamba Tuhan asal ngomong, asal bicara, tapi nggak ngerti. Kami banyak kredit, tanggungan, pinjol, apalagi. Kan salahmu sendiri. Harus berubah. Jangan dari lubang tutup lubang. Kapan selesainya? Berubah, bertobat, tinggalkan yang salah, datang sama Tuhan Yesus. Dia Tuhan juga ahli reparasi. Dia sanggup repair hidupmu. Tuhan itu juga bisa menjadi guru yang baik. Tuhan bahkan siap menjadi pemulung kok. Wah, kapan, dimana ayatnya Tuhan jadi pemulung, Pastor Randy? Sayalah saksinya. Saya dulu sampah, tapi dipulung, diambil oleh Tuhan Yesus, didaur ulang. Anda pun hari ini, siapapun saudara-saudara, pastor saya butuh uang, bertobatlah. Akui banyak hal yang keliru. Yesus itu Tuhan pemaaf. Datang padanya. Engkau akan butuhkan Yesus lebih daripada uangmu. Dan hari ini saudara, sebagai hamba Tuhan, saya sampaikan kepada rekan pelayanan. Banyak Anda yang sudah kaya raya. Gerejamu udah besar. Rumahmu sudah mewah. Jangan sampai ada keserakahan dalam hatimu. Bagikan berkat Tuhan kepada ribuan jemaat yang kau gembalakan. Masih banyak jemaat-jemaatmu yang miskin, yang setiap minggu kau hanya minta kolekte, persembahan, dan setiap bulan perpuluhannya, setiap tahun buah sulungnya. Sementara anakmu sudah melimpah hidup dalam kemewahan. Kamu sudah punya rumah, bahkan ada liftnya barangkali. Mewahnya gerejamu, tapi di sana orang miskin takut masuk karena mereka mengatakan itu gereja sosialita, gerejanya orang kaya. Ini yang saya hindari. Maka sampai saya Tuhan jemput pelayanan yang Pastor Andi di Balikpapan saja, banyak orang tawari, Pastor buka cabang, nama Pastor Andi saya bukakan begini begono. Enggak! Karena saya jujur, saya berkata, antara visi Tuhan dan ambisi daging kita, itu sulit sekali kita bisa bedakan. Banyak orang hari ini saya melihat ambisinya, dia bilang visi Tuhan. Oke lah, selamat menjalani. Tapi jangan sampai hatimu jatuh dalam keserakahan. Berapa banyak sih uang yang kau mau simpan, aset yang kau mau kumpul, berapa banyak? Saya beritahu, saya tanya berapa banyak. Selama hari ini masih ada kesempatan kau punya, berbahagilah. Nggak usah lo pikirkan mengenai nanti warisan anak-anakmu, nggak usah. Saya mau bicara banyak hal, tapi kiranya penyampaian ini bisa menjadi juga nasihat bagi sesama rekan hamba Tuhan. Hiduplah untuk Kristus. Kalau engkau diberkati, hiduplah bagi jemaat yang kau gembalakan. Kalau engkau seperti saya yang tidak dalam penggembalaan, hiduplah juga untuk orang lain yang membutuhkan. Masih banyak orang susah, orang miskin
Tuh, saya baru ngomong ini sudah langsung direspon. Semarla, Sarus, banyak program gereja Pester, tapi harus bayar. Coba lihat loh. Gereja itu selalu ada persembahan kolektor tiap minggu. Tapi ada program disuruh bayar pula. Terus kolektornya itu kapan disalurkan untuk diakonia, kapan disalurkan untuk jemaat yang kurang mampu, kapan menjadi program gereja. Gereja bukan tempat ngumpul uang saja. Gereja itu hadir, lahir untuk menjadi rumah roti, rumah penyediaan apa yang menjadi kebutuhan, paling tidak skop umatnya saja atau jemaahnya. Ya, tempat Pastor Randy sekalipun kami tidak penggembalaan, tidak ada kolektor. Berkat saya terima dari Tuhan baik lewat gift, stiker, stars, bintang, atau berkat Tuhan yang Tuhan kasih kepada saya, keluarga kami, lewat Tuhan, lewat orang-orang yang tergerak itu. Kami selalu punya stok beras. Di Balikpapan, Anda nonton ini, Anda tidak punya beras, jangan malu, datanglah. Kami nggak kasih jual beras murah, kami kasih beras gratis sampai hari ini. Mau tes? Boleh. Ya, kalau saudara tidak punya beras, datang di Balikpapan. Kalau minta kirim, maaf. No, karena beras dikirim, mahal ongkos kirimnya. Iya, terima kasih Ibu terkasih Oeng Inge atas supportnya. Bahkan kami ada kami ada kasih makan orang. Ini yang saya katakan, makasih Ratu Boru, siapakah itu namanya, makasih. Yang saya katakan, hidup itu oleh iman. Ya, banyak hamba Tuhan atau orang yang diberkati belum tentu mau berbagi, belum tentu. Kenapa? Aduh, kalau tidak segera sadar ini bahaya sekali. Karena Tuhan mereka adalah perut mereka. Hari-hari ngomong Tuhan, tapi untuk kenyangkan perut mereka. Udah saya ngomong nanti kemana-mana. Tapi intinya saya izinkan saudara meng-street video saya. Tapi kasih narasi caption yang baik. Supaya pesan-pesan kasih ini, pesan pertobatan untuk khususnya hamba-hamba Tuhan yang tidak mau berbagi, yang hanya terus meminta, mengumpulkan. Saya kemarin senang sekali bisa memenuhi undangan dari Ibu Uci, punya mama ya. Dan di sana ketemu sama orang-orang hebat, orang-orang juga ada MC Pak Agus Kencana, ya, dan Oma terkasih yang dalam syukur ulang tahun Pastor dikasih jamuan kasih. Ternyata saya tidak ikut bicara, tapi tim yang temani Pastor Randy, Pak Ardi, disampaikan ternyata di Geraha YHS setiap hari Minggu itu ada beberapa yang kami tahu, mungkin lebih, hamba Tuhan, pendeta yang rutin ikut kebaktian di hari Minggu. Lalu kemarin dalam bincang-bincang seorang ibu, dia juga pelayanan dari Bontang begitu, dia cerita, selama ini kami hari Minggu di tempat Pastor Andi ikut kebaktian. Nah, kata Pak Ardi tanya, loh, ibu kan hamba Tuhan, pendeta, kenapa mau datang? Kenapa tidak melayani? Dan apa yang ibu lihat dari pelayanan Pastor Andi? Dia bilang apa? Karena menurut kesaksiannya, saya melihat semua hamba Tuhan hanya suka meminta. Tapi sosok pelayanan ini, dalam hal ini dia berkata Pastor Andi Simon,
Dialah yang selihat hamba Tuhan yang memberi. Bukan hanya memberi, suka memberi. Dan itulah sebabnya saya mau belajar terus. Lalu saya melayani minggu sore. Jadi minggu pagi ikut kebaktian, dengar sharing firman singkat, lalu melihat dia menangkap secara spiritnya, dan dia bawa di pelayanannya minggu sore. Saya bersyukur, saya terharu dengar ini. Saya memanggil setiap orang percaya, hamba Tuhan yang besar-besar, hamba Tuhan yang pintar berteologi, hamba Tuhan yang jago mengajar. Mari hidup ini jadilah roti yang terpecah, anggur yang tercurah, supaya hidup kita ini sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Waktu kita nanti meninggal dunia ini, hidup kita sudah menjadi berkat. Baik, itu saja sharing saya. Percaya firman hari ini menjadi berkat, dan tolong di-share, dibagikan di grup-grup WhatsApp Bapak Ibu sekalian link tautan renungan hari ini. Karena ini saya percaya akan menginsafkan banyak orang, termasuk rekan hamba Tuhan, kembali pada motivasi awal. Kita dipanggil untuk berkorban, kita dipanggil untuk memberi, kita dipanggil bukan untuk mengumpulkan, kita dipanggil bukan untuk menjadi tenar, bukan untuk membangun gereja besar. Kita dipanggil ini untuk membangun tubuh Kristus dalam unity, supaya tempat di mana kita melayani ada urapan yang baru, urapan kesatuan, dan berkat-berkat dicurahkan. Mari kita mengucap syukur. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Engkau sedang melatih dan memberi kami petunjuk agar jadikan Tuhan hidup kami satu-satunya. Jangan kami seperti orang-orang yang akan menuai kebinasaan, itu jadikan Tuhan perut mereka. Perut mereka Tuhan mereka. No, tidak. Namun ketika firman tertabur di antara mereka, banyak yang terjamah oleh kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi setiap Bapak Ibu terkasih, dimanapun engkau menyaksikan ini. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Tuhan jadikan engkau spesial, agar hidup dan pelayananmu berdampak sungguh-sungguh, jadi berkat bagi sesama, dan khusus bagi orang-orang susah, orang miskin, orang sakit. Mereka terberkati dengan hadirnya pelayananmu, dan juga pelayanan saudara menyenangkan Tuhan Yesus. Saya berdoa, urapan dari Tuhan mengalirlah, mampukan setiap Anda dan saya menjadi pelaku firman Tuhan dan setialah. Dalam nama Yesus, Roh Kudus yang manis menuntun kami pada jalan apa yang Bapa kehendaki setiap hari kami lakukan. Terberkatilah setiap pelayanan Bapak Ibu sekalian. Terberkatilah setiap hatimu, sehingga jadikan Kristus Yesus Tuhan sebagai senter pelayanan, tujuan hidup kita, bukan yang lain. Bukan perut, mau berapa besar perutmu, mau berapa kenyang engkau, terbatas. Tapi kalau engkau latih dirimu menyembah Tuhan dengan benar, engkau akan menjadikan pribadimu saksian di bumi ini dan mempelai surgawi kelak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, sebelum pastor akan memberkati air minum dan minyak dan memberikan doa berkat, saya merespon permintaan dari Kakak Chelsea Kristi Wijaya untuk membawakan sebuah pujian dari seorang hamba Tuhan yang baik, yaitu Pendeta Frankie Tutu
tuena. Ini pujian saya senang bawakan dan saya rindu saudara juga dengar ini, pasti terberkati. Katakan jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama, seperti Bapa mengasihi. Sembuh kok ya, yang sakit-sakit sembuh. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Amin. Melayani, terima kasih, mengasihi sesama, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang mesti bayar, maka kita mau Sembuh ya, yang sakit-sakit sehat ya. Terima kasih. Amin. Banyak hamba Tuhan dibangkitkan Tuhan Yesus. Ya, pendoa. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Iya. Haleluya.
Amin. Makasih Ibu Oeng Inge, Ibu Lili Mama Rinding. Puji Tuhan, hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Amin. Baik, Bapak Ibu terkasih, saya akan ajak saudara-saudara untuk menikmati air berkat. Ya, silakan. Saya meminta dan mempersilahkan Bapak Ibu sekarang untuk bisa mengangkat air minumnya dan minyak di tangannya. Ya, kalau saudara-saudara mau menerima healing water, ya, gratis, kami bagikan saat kebaktian minggu pagi. Bagi saudara yang mau membutuhkan pelayanan air bersih gratis yang sudah diberkati doa, setiap hari bisa datang ambil di Geraha YHS Balikpapan, center tempat pastor melayani, gratis. Ya, bawa botol sendiri dan puji syukur banyak kesaksian. Bukan hanya di Balikpapan, ada yang bawa pulang sampai ke Ambon, ke Kupang, ke tanah Papua. Jadi berkat. Itu sebabnya ketika pastor yang belum pernah ke tanah Papua, besok tanggal 5 mau ke tanah Papua, itu sudah animonya menurut informasi terima luar biasa dari Wamena, Sorong, mana itu, saya tidak hafal juga, tapi mereka mau datang naik kapal. Padahal saya belum pernah ke sana. Kenapa? Kan ini pelayanan kasih. Doa-doa kesaksiannya sudah jadi berkat di tanah Papua gitu. Jadi saya yakin dan percaya nanti saat kumpul doa bersama di Istora Papua Bangkit, lawatan Tuhan luar biasa. Baik, kalau sudah dipegang, mari saya persilakan untuk Anda yang terkasih angkat lebih tinggi. Puji syukur, puji Tuhan. Setiap air yang diangkat dan kalau ada minyak di tangan kami, saya berdoa diberkatilah saat ini air dan minyak ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Rakabasyandi, mengalir urapan kuasa kesembuhan in Jesus name. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Air dan minyak ini sudah diberkati. Nanti bisa oleskan minyaknya dalam nama Yesus ke tubuh yang sakit. Air ini saudara-saudara bisa diminum, dan saya mau minum sekarang dan tos sampai kesembuhan. Puji Tuhan. Nikmat banget. Puji syukur, puji Tuhan. Bisa rasakan nikmat surgawi
Kalau saudara senang dan ikut menikmati nikmat surgawi, saudara bisa di-save video ini, di-share, atau bisa kembali hadir tiap pagi loh. Kami menyapa, melayani, dan mendoakan, memberkati Bapak Ibu sekalian, ya. Dalam berkat Tuhan, ini pelayan tetap ada dan bisa Tuhan berkati lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Puji Tuhan, ya. Tolong berikan dukungannya untuk channel YouTube Pastor Andi Simon TV yang saat ini sudah mendekati 1 juta subscriber. Ya, saya meminta dukungannya pemirsa di Instagram, TikTok, di Facebook, memberikan subscribe-nya untuk channel YouTube Pastor Andi Simon TV. Puji Tuhan, terima kasih. Mari angkatlah tangan Bapak Ibu terkasih dan kita mohonkan berkat. Ya Tuhan, berkat daripadamu membuat kami sehat, panjang umur, dan berhasil di bumi jadi berkat dan di sorga jadi ahli waris-Mu. Terimalah berkat dari Bapakku di surga untuk pemirsa sekalian, jiwa-jiwa yang berharga yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkat ini kita terima, Tuhan menyinari wajah-Mu dengan kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati engkau dengan Shalom, Dialah Raja Damai. Dan juga apa yang kita kerjakan hari ini sesuai dengan firman-Nya, kuasanya mampukan kita diberkati, sukses, dibuatnya berhasil. Di mana saja kita berada, baik dalam kota atau keluar kota, perjalanan lewat darat, laut, udara, diberkati selamat, diberkati sehat, diberkati tiba dengan tujuan, dan juga menjadi berkat dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya materaikan doa-doa berkat dan perenang ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia,
sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam